Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk rekan-rekan sekalian, kapanpun video ini ditonton ya. Jadi di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan kepada rekan-rekan sekalian yang menonton tentang bagaimana sih caranya membuat sebuah video pembelajaran melalui dua aplikasi. Ya. Aplikasi yang pertama yang akan saya bagikan itu namanya Canva, kemudian aplikasi yang kedua namanya OBS. Aplikasi Canva dan OBS. Untuk yang Canva itu adalah aplikasi yang berbasis web. Jadi untuk mengerjakannya butuh koneksi internet. Fitur-fiturnya udah sangat oke, jadi silakan mau dipakai. Kemudian untuk yang OBS bisa offline. Yang penting semuanya ada persiapan tentunya ya. Oke, terlepas dari itu, teknis-teknis dan segala macam nanti akan coba saya rangkum di sini. Semoga bisa diikuti dengan baik ya. Oke. Nah, pertama-tama saya mau mulai dulu dengan yang Canva. Seperti yang terlihat di layar ini adalah contoh tampilan media yang sudah jadi siap untuk direkam. Jadi tentunya rekan-rekan harus punya dulu nih slides yang akan dipresentasikan, materi yang akan dipresentasikan, atau yang akan direkam. Nah, cuman sebelumnya saya asumsikan dulu nih rekan-rekan semua sudah familiar dengan gimana sih cara membuat akun di Canva, bagaimana cara membuat presentasi di Canva, ataupun membuat desain-desain di Canva. Nah, selebihnya tinggal kita rekam nih. Kan? Selebihnya tinggal kita rekam. Jadi ini ada contoh satu presentasi yang saya nemu di template. Sebenarnya saya nggak ubah-ubah banyak sini. Nah, kemudian kita siap nih. Kita siap untuk rekam. Ya. Cara rekamnya seperti apa? Nah, rekan-rekan kalau lihat di menu paling kanan atas, ya di situ ada tombol 3 titik. Itu tombol menu ya. Tombol menu ada banyak pilihan yang bisa kita temukan di sana. Rekan-rekan cari yang namanya present and record. Cari yang present and record. By the way, ini tampilan saya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau tampilan rekan-rekan dalam bahasa Indonesia atau bahasa apapun itu ya, silakan disesuaikan aja. Biasanya simbolnya itu simbol kamera recording seperti ini. Nanti waktu ditekan, waktu diklik, ada keterangan deskripsi sederhana apa sih fitur ini, fitur present and record ini sebenarnya apa sih fiturnya, silakan dibaca. Kalau memang sudah, silakan pergi ke menu recording. Nah, akan dibawa ke settingan dulu nih, seperti ini. Nah, di bagian settingan ini, rekan-rekan bisa memilih apakah audio only atau mau ditambahkan kamera. Berhubung ini saya pakai komputer, jadi biasanya ada pilihan-pilihan lumayan banyak nih. Dan kalau dari laptop biasanya langsung ada webcam. Tuh, ini karena ada beberapa aja, jadi silakan disesuaikan aja. Mau cek webcam yang mana. Nanti kalau memang pilihannya banyak ya silakan pilih satu-satu sih untuk mengecek. Seperti ini kan. Tuh, dicek satu-satu. Tuh. Cuman yang pasti disesuaikan aja. Kalau memang rekan-rekan mau menampilkan wajah, silakan pakai fitur kameranya. Kalau ternyata hanya ingin suaranya saja, ya pilih audio only. Nah, kemudian pilihan yang kedua adalah mikrofonnya. Mikrofon. Pastikan mikrofon yang sedang aktif di menu ini adalah mikrofon yang aktif. Biasanya sih otomatis aktif, cuman indikatornya di mana nih, apakah mikrofonnya aktif atau tidak. Di sini ada bar, ada garis-garis gitu kan, ada bar. Kalau audionya masuk atau suara mikrofon dari mikrofon itu masuk, dia akan ada indikasi. Kalau seperti saya di sini, berarti audionya belum masuk. Jadi, kalau saya seperti ini berarti audionya belum masuk. Caranya tinggal coba nih pilih. Biasanya kalau dari laptop pilihannya itu yang cari yang bawaan. Pilih yang bawaan. Tuh. Kalau dari laptop ya. Tuh, ini pun sama, ini bawaan juga sama. Nah, ini indikasi kalau suara yang kita masukkan itu udah masuk. Suara yang kita lagi bicarakan itu ditangkap dengan baik oleh si Canva. Tuh, jadi indikasinya di sini ya. Nih saya lagi ngomong, dia pun ikutan. Saya diam. Nah, kayak gitu ya.
kurang lebih. Jadi dites aja. Kalau memang suaranya masuk, berarti kita udah siap untuk rekam. Nah, kalau sudah nih sesuai, oke, saya cuman audio only nih, ya udah. Atau oke, kameranya udah nih, ya, udah siap nih semuanya, udah siap untuk recording nih. Ya udah, start recording. Nanti ada countdown-nya dulu. Nah, rekan-rekan bisa lihat nih di sebelah kiri bawah, nanti wajah rekan-rekan akan muncul di situ. Oke. Wajah. Jadi sambil presentasi bisa sambil interaksi juga tuh lewat videonya. Jadi misalnya kalau dalam uh, presentasi ini kan topiknya back to school check-in. Welcome back to school. Jadi bisa lah sambil ekspresi juga ngomong dan segala macam. Ada interaksi-interaksi lah. Nanti silakan rekan-rekan yang sesuaikan. Nanti sambil berjalannya presentasi, rekan-rekan silakan pencet nih tombol next. Ini ngomong lagi, halo and welcome back to school, bla 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 bla. Kemudian muncul, we've learned from home for a year and now we're back at school, dan segala macamnya. Gitu kan. Next, begitu terus sampai nanti di akhir. Tuh kan. Nih katakanlah misalnya udah sampai di akhir nih. Thank you. Oh bukan. Ya itulah, udah thank you nih ya, udah sampai di thank you, kita mau end. Nanti kalau sudah, kita tinggal pencet end recording. Nanti secara otomatis, saya lagi ya, ini fiturnya adalah web based, jadi butuh koneksi internet di sini. Karena butuh koneksi internet, jadi dia akan takes time biasanya. Dia akan takes time. Jadi rekaman yang tadi itu awalnya kan dia disimpan di browser kita dulu atau di laptop kita dulu. Kemudian nanti waktu udah end recording, rekaman tadi akan dikirim ke Canva, ke servernya Canva, nih yang uploading ini. Kemudian akan dikonversi oleh aplikasi Canva itu sendiri. Ya. Jadi diminta sambil uploading begini, usahakan tidak pencet sana sini, tuh apalagi cancel and discard, nah jangan gitu ya. Nah ini contoh kalau uploadingnya udah selesai, processingnya udah selesai. Contohnya seperti ini. Bisa di-download, bisa disimpan, atau bisa langsung di-share. Bisa langsung di-share. Jadi misalnya kalau rekan-rekan, ya udah deh ini langsung di-share aja. Copy link, kemudian buka browser, terus masuk. Nah, jadi nanti anak-anak murid tinggal pencet tombol play ini. Nanti anak-anak murid itu cukup menekan tombol play. Nanti video yang tadi pun akan langsung auto play. Seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa lihat nih di sebelah kiri bawah, nanti wajah rekan-rekan akan muncul di situ. Oke. Wajah. Jadi sambil presentasi bisa sambil interaksi juga tuh lewat videonya. Jadi misalnya kalau dalam presentasi ini kan topiknya back to school check-in. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Mau langsung di-share lewat Canva begini pun bisa. Atau rekan-rekan mau download pun bisa. Nih, kalau mau download pun bisa, tinggal pencet download. Nanti akan processing. Ya, nanti dia akan processing, kemudian auto download. Seperti itu. Ya, ini di contoh ini saya tidak akan tunjukkan download. Cuman pastinya video download dengan yang tadi di-share lewat browser ini pun kurang lebih sama. Bukan kurang lebih sama sih, itu video yang sama. Itu video yang sama. Bedanya adalah yang satu kita langsung share, yang satunya lagi kita download. Kayak gitu. Ya. Cuman berhubung kita nih pengennya upload ke YouTube sekolah juga, jadi silakan di-download terus upload ke YouTube sekolah. Seperti itu. Ya, cuman yang pasti kalau rekan-rekan merasa lebih cepat begini nih, kapasitas memori laptop saya kurang banyak, jadi susah buat download. Ya untuk awal-awal sih mungkin begitu juga boleh, cuman lebih disarankan sih kita mau rapikan di YouTube sekolah, itu ya. Nah, saya skip dulu untuk yang download. Nanti ini kalau sudah selesai, misalnya nih ya, kalau sudah selesai, rekan-rekan misalnya, aduh pengen download aja deh,
nggak cuman sekedar di share begini, pengen download aja deh. Tuh. Apa yang harus dilakukan? Ya balik lagi ke menu recording tadi. Nah sekarang waktu dipencet, dia itu langsung otomatis tersimpan yang rekaman tadi. Ya, rekaman yang tadi itu sudah otomatis tersimpan, tinggal rekan-rekan pilih nih, apakah mau di-download atau rekamannya itu mau di-share. Copy link yang kayak tadi ini. Ini kan yang link di-share gitu kan. Atau mau di-download. Kalau mau bikin baru gimana? Ya delete recording, kemudian mulai lagi dari proses awal tadi. Seperti itu. Ya. Itu untuk yang Canva. Sebenarnya kalau Canva sesederhana itu sih sebenarnya. Mungkin teknis-teknis yang lain itu waktu settingan kamera atau settingan audio. Untuk settingan audio atau settingan kamera yang memang kurang pas, nah itu ada sesi yang lain lagi ya, bukan di video tutorial ini. Seperti itu. Nah kalau rekan-rekan ada pertanyaan sehubungan dengan Canva ini, silakan boleh langsung tanyakan ke saya. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya aplikasi yang bernama OBS. Aplikasi yang bernama OBS. Nah sebenarnya untuk presentasi ini pun, yang rekaman ini pun saya lagi rekam di OBS. Ya, ini aplikasi OBS itu yang ini nih. Entah rekan-rekan bisa lihat apa enggak. Jadi sambil ngomong, ya kelihatan lah di situ ya tampilan OBS. Kita bisa setting seperti apa. Dan saya sebelum saya masuk ke gimana cara pakainya, saya coba mulai dengan gimana downloadnya dan gimana installnya. Gitu ya. Jadi untuk link ini, link download OBS itu saya sudah tulis di deskripsi. Saya sudah tempatkan di kolom deskripsi. Silakan rekan-rekan klik. Kemudian nanti akan dibawa ke web ini. Ya, akan dibawa ke web ini. Dan for information, sekedar informasi ya, aplikasi ini gratis, open source, gratis. Ya, jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir ada fee tambahan dan segala macam. Ini semuanya gratis. Rekan-rekan silakan akses, silakan pakai. Nanti waktu masuk ke menu download ini, silakan rekan-rekan sesuaikan operating system yang sedang dipakai di laptop masing-masing. Kalau Windows berarti pilih Windows, kalau pakai Mac berarti pilih yang Mac, kalau pakai Linux berarti pilih yang Linux. Nah berhubung kalau di contoh ini saya pakainya Windows, berarti pilih Windows, kemudian download installer. Download installer sendiri di sini ada beberapa pilihan ya. Dan biasanya biar gampang, pilih yang menu paling atas ini aja. Karena rata-rata komputer sekarang, laptop sekarang itu compatible dengan installer defaultnya OBS. Jadi rekan-rekan tinggal pilih download, tinggal tunggu, nah muncul nih, save. Nanti tinggal ditunggu loadingnya, downloadannya. Oke. Nah kalau sudah selesai, ini biasa kan bisa langsung nih buka dari sini, atau rekan-rekan pergi ke menu downloadnya, ke apa namanya, folder download, kemudian install dari situ. Nah ini biasanya sih seperti install aplikasi biasa, next. Nah berhubung saya sudah sudah pernah install, jadi ada warning nih di sini, sudah jalan. Tuh. Please close it sebelum install yang versi baru. Jadi di sini rekan-rekan silakan ikuti instruksi untuk instalasi saja. Nanti kalau sudah terdownload, kalau sudah terinstall, rekan-rekan akan diarahkan ke, sebentar ya, tampilan yang kurang lebih seperti ini. Tampilan yang kurang lebih seperti ini. Ini berhubung dia tidak bisa kosong, ini saya coba hapus dulu biar kelihatan kelihatan sama dengan yang masih fresh gitu ya. Biasanya di sini kosong, biasanya ini kosong, cuman karena dia tidak bisa kosong, ya ada notifikasi tadi. Jadi ya udahlah, di sini saya coba tulisin dulu. Jadi setidaknya saya kurang lupa sih lebih tepatnya.
tampilan default awalnya itu seperti apa. Apakah seperti ini atau scene-nya di sebelah, saya lupa untuk urutan susunannya. Cuman rekan-rekan silahkan lihat dari namanya ya. Scene ini bicara soal tampilan yang nantinya muncul di sini. Yang kotak hitam ini adalah previewnya. Kotak hitam ini previewnya. Kemudian scene ini bicara soal layar. Oke. Biasanya kalau mau rekam satu aja sih cukup. Nah, di bagian kanan sources di sini sumber. Oke. Rekan-rekan mau ambil sumbernya dari mana nih? Atau yang nantinya muncul di sini itu apa? Jadi kalau scene itu jendelanya atau tampilan utamanya. Nah, di tampilan utamanya itu apa yang muncul? Nah, itulah yang di sources. Nah, rekan-rekan bisa tambah nih. Misalnya, aku mau tambahin kamera deh. Kalau mau tambahin kamera atau webcam, rekan-rekan silakan pilih video capture device. Oke, rekan-rekan silakan namain aja. Misalnya webcam. Biar nggak ada ketukar-ketukar gitulah. Webcam. Oke. Nah, kemudian dia otomatis akan muncul tampilan yang seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Device, untuk bagian device, rekan-rekan pastikan itu webcam yang lagi aktif. Cuman biasanya sih otomatis muncul tuh webcamnya apa. Ya. Selebihnya dibiarkan aja, itu settingan default, settingan utama. Kalau udah oke, nah nanti muncul nih, aduh kegedean. Ya udah, rekan-rekan bisa resize lewat ini nih. Tinggal di drag, diperkecil lagi, gitu kan. Mau diposisikan di mana nih? Nanti mau diposisikan di kanan atas kah? Di kiri bawah, kanan bawah, kiri atas, bebas. Kalau saya biasanya taruh kameranya tuh di sini. Mister, apakah kamera ini bisa disesuaikan ukurannya? Atau ini aku cuman mau tampilkan bentuknya kotak, ini kan persegi panjang misalnya. Aku cuma mau tampilkan kotak atau hanya bagian badan saya saja. Rekan-rekan boleh sambil tahan tombol Alt, gitu ya. Jadi sambil tahan tombol Alt di sini, nggak tahu ini kelihatan atau enggak. Sini tahan tombol Alt nih ya. Tombol Alt, kemudian pergi ke ujung satunya, diklik, nanti cropping tuh, ya. Jadi kalau saya lepas tombol Alt dia perbesar, perkecil. Tapi waktu tahan tombol Alt dia cropping. Nah, rekan-rekan silakan sesuaikan mau di crop atau tidak ya untuk kamera. Biasanya sih kalau saya biarin gini aja sih, toh tidak terlalu esensial, yang lebih penting kan sebenarnya isinya tuh kan. Nah, kemudian apalagi ini yang bisa dimasukin ke sini, rekan-rekan kalau mau masukkan misalnya pakai katakanlah rekan-rekan biasanya pakai PowerPoint tuh ya. Saya coba buka PowerPoint satu dulu deh. Di mana tuh ya? Misalnya ini, saya punya yang presentasi ini nih. Kok mau dong masukin ini ke dalam OBS-nya juga. Gimana caranya? Rekan-rekan buka dulu, pilih dulu, tambahkan sources baru. Tapi ini cari yang window capture. Kenapa window capture? Karena aplikasi yang lagi terbuka itu hitungannya adalah window. Jadi pilih window, kemudian biar enggak ketukar, ini katakanlah PowerPoint. Oke. Nah, nanti di window ini, di pilihan window, rekan-rekan pilih mana tuh PowerPoint. Nah, ini nih. Oke. Kalau udah oke. Nah, nanti diatur lagi tuh posisinya, ukurannya seperti apa. Set. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya. Oh, by the way, ini kan kameranya ketutupan nih. Kameranya ketutupan. Kan maunya kameranya di atas. Di sources ini, kita atur posisinya. Kayaknya webcam ada di bawah, PowerPoint di atas. Kita mau webcam yang di atas. Ya udah, webcam ini kita naikkan dia. Teng. Nah, naiklah dia. Gitu. Untuk PowerPoint misalnya begini ya.
kok ndak rata tengah sih, kok mau dong dibikin dia tengah. Misalnya mau dibikin tengah nih, mau dibikin tengah gini, tapi tengahnya itu pengennya yang presisi pas banget di tengah. Tekan klik kanan, kemudian pilih yang transform, center, mau vertically atau horizontally. Biar gampang sih tekan aja dua-duanya. Kalau vertically berarti kan dia atas bawah, horizontally kiri kanan. Nah otomatis tuh, ini adalah posisi tengahnya, ini adalah posisi tengah ya. Nah nanti pas rekan-rekan presentasi itu, wes sebentar dia hilang. Mana nih OBS saya nih? Nah nih kan lagi presentasi nih, kok tampilannya nggak muncul di sini. Nah berarti coba disesuaikan lagi tuh, PowerPoint-nya klik 2 kali, kemudian apakah udah cocok atau belum tuh. Mana itu ya, peragaan bukan, Word, Simple Machine, tampilan penyaji ya, bukan peragaan kan. Oke, kita lanjut ya. Jadi misalnya nih rekan-rekan mau presentasi ini ya, sangat disarankan waktu di peragaan slide yang ini nih, rekan-rekan pilihnya itu yang jendela, yang pilihan kedua ini. Kenapa? Supaya nanti waktu present dia itu dalam bentuk seperti ini nih, kita tetap bisa sambil mengawasi isi PowerPoint, sambil isi dari OBS-nya juga kita bisa sambil amati kayak gitu ya. Kecuali rekan-rekan punya 2 layar sih enggak masalah. Jadi nanti ini pun bisa rekan-rekan atur sendiri ini, ukuran PowerPoint-nya mau seperti apa, panjangnya, atau mau dipasin kah atau mau bagaimana, silahkan diatur sendiri. Kemudian transform vertically sama horizontally biar lebih presisi di tengah. Nah kalau gini kan nanti rekan-rekan tinggal pencet tombol start recording. Kalau udah siap, rekan pencet start recording, nanti dia otomatis akan recording. Cuman sebelum sampai di sana, saya mau bawa dulu ke settingan tambahan, yaitu audio. Oke, settingan audio. Kalau rekan-rekan lihat di sini, bagian audio mixer, kok nggak ada indikasi naik turun macam di Canva tadi ya. Rekan-rekan harus tambahkan audio source-nya sendiri. Jadi tombol plus, nah ini audio input. Di audio input, pilih aja di sini mikrofon. Otomatis sih dia default ya, default. Nah kalau rekan-rekan lihat default sambil ngomong terus dia udah naik turun begini, nah ini indikasinya udah pas nih, mikrofon yang tersetting udah oke nih di situ. Rekan-rekan silahkan pilih tombol oke. Kok diam tapi dia naik turun gitu tadi. Nah rekan-rekan boleh masukkan satu fitur yang namanya filter untuk noise cancelling. Caranya gimana? Klik kanan di mikrofon, filter. Oke, ini sambil geser aja biar kelihatan. Kemudian tambahin mana ini? Noise suppression. Pilih oke aja. Nah, tuh. Kalau rekan-rekan lihat, waktu kita ngomong baru dia naik, tapi waktu diam, nah dia completely silence. Jadi silakan, ini juga bisa diatur mau pilih yang mana. Kalau memang tidak terlalu memberatkan laptop, pilih yang low quality aja. Dia tetap oke kok, ini tetap oke. Ndak setinggi tadi. Ini kan kalau mati dia gini nih. Biasanya di sekitar kita kan tetap ada suara-suara gitu kan ya, jadi dia tetap nangkap. Tapi kalau kita aktifkan noise suppression-nya, entah settingan yang low ataupun yang good quality, dia tetap cukup ya, seperti itu. Saya biasanya pakai yang good quality sih. Nanti kalau udah
ya seperti inilah dia tampilannya. Jadi kalau rekan-rekan sambil presentasi ini ya, ini PowerPoint-nya, kemudian ini, kemudian next segala macamnya itu nanti akan masuk ke preview di sini. Nah, untuk merekam, sebelum direkam, saya sih sangat menyarankan rekan-rekan untuk pergi ke menu setting terlebih dahulu. Nah, di setting ini rekan-rekan boleh pergi ke output. Oke, pergi ke output untuk lihat rekamannya ini. Ini kan fokus ke recording. Kita fokus ke recording. By the way, OBS ini bisa juga kalau rekan-rekan mau streaming ya. Kalau mau, kalau enggak ya udah recording nih, misalnya. Recording pad-nya di mana atau nanti rekamannya itu tersimpan di mana. Kalau rekan-rekan mau bikin folder baru silakan browse aja, pilih mau di mana tuh tersimpannya. Recording quality-nya silakan disesuaikan dengan laptop masing-masing. Disarankan sih setidaknya yang high quality supaya ya ini kan kita mau kasih ke anak-anak murid. Kalau memang mereka bisa akses yang high quality atau medium yang standarnya itu, ya pilihlah yang high quality. Untuk recording format saya sarankan sih MKV. Mister, bukannya MP4 yang lebih oke ya? Iya, tapi untuk rekaman OBS sangat disarankan pakai yang MKV. Kenapa? Karena kalau pakai MKV, dia waktu kita pencet stop recording nantinya, dia otomatis langsung tersimpan. Kalau MP4 atau MOV atau yang lain-lain, dia pencet stop recording, dia harus nunggu beberapa saat baru dia selesai. Jadi MKV itu lebih cepat untuk tersimpan. Kemudian selain di output, rekan-rekan boleh juga ke video. Nah, rekan-rekan silakan atur tuh kanvasnya atau nanti video akhirnya itu mau seukuran apa. Kalau di sini kan saya pakainya 1280 x 720 atau kalau di settingan YouTube itu 720p. Kenapa? Karena ya mostly device kita itu masih mumpuni untuk lihat video 720p. Jadi 720p ukuran filenya tidak terlalu besar, kemudian masih bisa dilihat dengan baik oleh kita lewat smartphone ataupun dari laptop gadget kita lah. 720p itu udah oke. 480 pun masih oke untuk konteks kita sekarang. Gitu ya. Cuman minimal 720p. Rekan-rekan mau bikin 1080, 1080 pun silakan. Tinggal diatur di situ. Mau 780 atau 1080. Pilihan paling atas ini biasanya pilihan sesuai resolusi monitor. Ya. Jadi silakan pilih 720 atau 1080. Base itu bicara soal ini, base ya kanvasnya. Kalau yang output itu hasil akhirnya. Jadi kalau mau kualitasnya oke pas ya samain aja, jangan sampai itu beda. Nah, untuk yang downscale filter ini diabaikan aja supaya tidak mengganggu settingan-settingan yang lain. Untuk FPS frame per secondnya defaultnya 30, atau rekan-rekan mau pakai yang 25 juga boleh, atau spek laptop rekan-rekan itu oke, mau bikin kualitas gambarnya itu jadi lebih smooth ya 60 juga nggak masalah, cuman disarankan 30 atau 25 gitu. Nanti kalau settingannya udah selesai silakan boleh langsung oke, boleh apply dulu baru oke sih, itu sama aja ya. Jadi ya ini tinggal next tuh, kemudian nanti stop recording. Ini berhubung saya lagi simulasiin aja, jadi tidak ada tuh fitur stop recording atau startnya ya. Nanti stop recording, start recording itu nanti modelnya seperti apa, kurang lebih begini nih ya. Ini saya lagi rekam. Nah, nanti di bawah itu ada keterangan, lagi live atau enggak. Berhubung lagi tidak streaming jadi dia 00. Stop recording, ini kan stop recording. Pause juga bisa,
Nah, di sini nih durasinya berapa. Yang paling kanan ini kita bisa monitoring CPU kita nih lagi kerja keras atau tidak. RAM per secondnya ini stabil atau tidak. Biasanya indikasinya bisa dilihat di situ sih. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada satu tambahan lagi yang biasanya saya pakai sih. Untuk bagian scene biasanya saya punya dua. Yang pertama itu biasanya saya pakainya opening. Nah, ini naik di atas saja. Opening ini apa? Opening ini saya pakai yang video capture. Nah, ini misalnya nih rekan-rekan mau pakai yang sudah ada. Pilih add existing, pilih. Nah, di bagian awal ini, di bagian opening ini biasanya saya mulai dengan saya ngobrol tuh. Ya, saya ngobrol di sini. Selamat datang, bla 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 segala macam. Nanti pas sudah mulai masuk ke presentasi, pindah scene. Nah, tuh ya. Jadi pas opening kan begini nih penampakannya. Nanti video yang ada di tampilan mereka tuh seperti ini. Kemudian nanti pas sudah mulai masuk, yuk kita lihat materinya. Tuh pindah. Pas pindah pun langsung ke slide yang tadi tuh. Closing juga sama. Oke, kita akan tutup segala macam. Nanti atau ada instruksi-instruksi yang tidak ada di slide mau langsung kita yang ngomongin sendiri pun balik lagi ke scene yang pertama. And by the way kalau rekan-rekan lihat nih, source-nya scene apalah ini dengan source scene-nya opening ini beda. Bedanya di mana? Kalau di sini di apalah ini ada mikrofon, webcam sama PowerPoint. Di opening cuman webcam. Jadi ngomong-ngomong begini tapi nggak tambahin mikrofon tuh sama aja bohong. Jadi jangan lupa sih kalau mau bikin dua seperti contoh ini pun jangan lupa ya tambahin mikrofonnya seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Kiranya lewat tutorial ini rekan-rekan kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Yang pasti settingan OBS ini memang kelihatan ribet di awal, tapi waktu sudah jadi semua ini gampang. Rekan-rekan tinggal buka PowerPoint-nya atau rekam slide presentasinya tuh, tinggal next, start, stop segala macam. Rekan-rekan bisa langsung seperti itu ya. Jadi ini cukup memudahkan sih, salah satu aplikasi gratis dan hasil akhirnya itu tidak ada watermark, kecuali rekan-rekan punya watermark sendiri mau ditulis mau ditambahin misalnya pun boleh, tinggal diatur. Misalnya mau tambahin gambar sendiri tuh, pilih aja image, kemudian mau pilih image yang mana rekan-rekan yang pilih. Kalau ada, kalau enggak ya udah enggak usah. Kalau mau hapus pun, aduh ini udah terlanjur nih kepencet, pilih yang tombol minus ini, remove, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu yang mau saya bagikan untuk rekan-rekan lewat video ini, sekiranya bisa membantu dalam proses pembuatan video pembelajaran rekan-rekannya. Jadi tadi bisa pakai yang Canva, ini bisa pakai yang Canva atau bisa pakai yang dari OBS tadi itu. Jadi fitur-fitur ini banyak, silakan rekan-rekan akses. Kalau ada pertanyaan mau coba tanya-tanya pun silakan ya. Dan by the way ini durasi videonya lumayan lama, jadi semoga tahan ya sampai sini. Terima kasih semuanya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan sehubungan dengan tutorial ini silakan ditanyakan saja. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencoba.